Halo guys, welcome back again di Pabako Studio. Kali ini gue bakal ngasih rekomendasi manga new gen yang worth it buat dibaca. Dan buat para kaum maju mundur, alias buat orang-orang yang mau baca tapi masih ragu-ragu, dengan video ini mungkin jadi pengen baca. Oke, langsung ke yang pertama. Dapat buff dari latihan, dapat buff dari istri. Menceritakan tentang seorang pria yang bernama Soyagomi. By the way, kenapa namanya Gomi ya? Yang berkarir sebagai salaryman. Ia juga mempunyai istri yang bernama Yuka. Cerita bermula ketika Soya pulang dari kantor. Di tengah perjalanan, ia tertabrak truken dan muncul di isekai. Enggak. Namun saat ia hampir mati, tubuhnya bergerak dan keluar sendiri dari tabrakan karena makhluk asing yang memasuki tubuhnya. Ia pun mengetahui bahwa makhluk tersebut adalah alien. Tiba di rumah, Soya melihat istrinya terbaring tak sadarkan diri karena diserang alien. Si alien yang melihat Soya langsung menyerang ke arahnya. Soya yang sedang ketakutan tiba-tiba mengingat momen bersama istrinya. Ia pun berhasil menangkis serangan tersebut dan menyerang balik dengan pukulan cinta. Namun itu membuatnya berubah wujud dan pingsan seketika. Momen ini dibarengi dengan orang asing yang tiba-tiba masuk ke rumah mereka. Ketika sadar, Soya yang terkurung di penjara melihat dua orang asing yang bernama Keigo Kenba dan Hinari Hoshi. Mereka memperkenalkan diri sebagai anggota pasukan pertahanan bumi. Karena Soya punya kekuatan alien, ia pun diberi pilihan, yaitu membantu pasukan pertahanan bumi atau dibunuh karena dianggap ancaman seperti alien lainnya. Soya yang awalnya menolak, tapi karena sang istri, ia akhirnya setuju untuk membantu. Dengan syarat mereka harus mau menyembuhkan istrinya. Dengan tambahan anggota yang bernama Kyoko Uruashi, mereka bertiga pun mulai memburu alien yang menyerang istrinya dan membongkar misteri para alien. Overall, Ottoman ini cukup menarik, yang biasanya kalau mau dapat buff harus latihan habis-habisan. Kalau yang ini cuma perlu istri buat ngebuff kekuatan, dengan cerita dan art yang bagus juga. By the way, Ottoman kalau di Jepang udah tamat dengan 5 volume. Ya sayang sih, cuma sampai 5 volume doang. Buat kalian yang seneng dengan chapter yang gak banyak, Ottoman layak masuk ke list baca kalian. Sampah. Hey everybody, it's trash day. Gachi Akuta menceritakan tentang seorang anak bernama Rudo yang sangat peduli dengan sampah. Ia tinggal bersama Recto di daerah kumuh di suatu tempat yang bernama Heaven atau surga. Gambarannya kayak tempat tinggal Luffy gitu. Ada area kaya sama area miskin. Cerita bermula ketika Rudo sedang berjalan melihat The Abyss. The Abyss adalah tempat pembuangan sampah dari Heaven. Sampai sampah masyarakat pun dibuang ke sana. Kayak orang-orang kriminal. Di sana Rudo ingin memberikan boneka ke satu-satunya teman yang bernama Chiwa. Ketika balik ke rumah, ia melihat Recto sekarat dengan pedang tertancap di badannya. Saat mendengar kata-kata terakhir Recto, polisi datang dan menembaknya dengan stun gun. Rudo dituduh membunuh Recto karena ada noda darah di bajunya. Ia pun dihukum mati dan dibuang ke The Abyss. Rudo yang mengira dirinya mati ternyata masih hidup. Ia berada di tumpukan sampah di The Abyss. Pas melihat sekitar, ia melihat monster besar yang terbuat dari sampah. Karena itu ia lari sampai kakinya gak bisa bergerak lagi. Saat hampir terbunuh, tiba-tiba ada seseorang bertopeng dan membawa payung datang nyelamatin Rudo. Setelah membunuh monster itu dengan payung yang dibawanya, dia pun ngasih tahu kalau namanya Engine. Mereka juga ketemu dengan manusia lainnya, tapi orang-orang ini mau ngejual Rudo karena tahu dia berasal dari Heaven. Karena keadaan terdesak, seketika Rudo ngeluarin kekuatan yang mengubah benda sekitarnya menjadi senjata mematikan. Engine yang melihat hal ini bilang kalau Rudo adalah seorang giver dan nama kekuatannya adalah Genki. Setelah ngalahin orang-orang tadi, Engine menjelaskan semuanya, kayak monster besar yang punya nama Aberran Abyss, kekuatan Rudo, dan organisasi yang ia ikuti yaitu Janitor yang tugasnya menjaga The Abyss dari monster-monster yang ada. Dia juga nawarin Rudo buat masuk ke Janitor. Rudo yang awalnya nggak mau, akhirnya join ke Janitor sambil mencari cara buat ke Heaven lagi. Sebenarnya manga ini sangat nyenggol dunia nyata loh. Kayak kalau punya barang tuh dijaga dan dirawat, pakai sampai benar-benar rusak baru dibuang. Terus kejamnya perbedaan status yang kaya dengan yang miskin bikin manga ini banyak pesan moralnya. Gachi Akuta punya art yang bagus, cerita unik dan menarik. Jadi salah satu manga new gen yang wajib ada di list kalian.
Membunuh tidak perlu keluarga nomor 1. Taro Sakamoto, seorang mantan hitman terbaik yang pernah ada, tiba-tiba pensiun dari dunia hitman karena jatuh cinta pada seorang wanita dan membuka toko swalayan di hari pensiunnya. Cerita bermula ketika Sakamoto didatangi seorang hitman bernama Shin yang ternyata mempunyai kekuatan bisa membaca pikiran. Tujuan dia ketemu Sakamoto buat ngajak balik jadi hitman lagi, tapi ajakannya ditolak karena dia mau hidup santai. Karena tekanan atasan, Shin pun pakai cara kekerasan dan terjadi pertarungan antara mereka berdua. Sakamoto berhasil menang dengan membuatnya pingsan. Karena dia gagal, asosiasi pun mutusin buat ngebunuh Shin. Sakamoto yang nguping langsung datang dan membantunya. Setelah ngebantai semuanya, Sakamoto pun ngerekrut Shin buat jadi karyawannya. Setelahnya, mereka ketemu dengan cewek bernama Lu Xiaotang yang ternyata berasal dari keluarga Triad. Melihat Lu yang lagi dikejar anggota dan Shokai, mereka akhirnya mutusin buat ngebantu Lu ngalahin anggota dan Shokai. Dan abis ngalahin semuanya, Lu pun join ke swalayan Sakamoto buat bikin roti isi. Ya, sama nggak ada tempat kerja lain sih. Setelah kejadian tadi, datang seorang pria yang ternyata mantan rekan Sakamoto pas jadi hitman bernama Nagumo. Dia datang buat ngasih tahu kalau Sakamoto punya harga buron sebesar 1 miliar yen. Ia pun tahu kalau orang-orang yang ngeburunya berasal dari Dondenkai, semacam kelompok assassin gitu. Karena itu mereka mutusin buat datang ke markas Dondenkai. Tapi di sana mereka malah ketemu Nagumo yang udah ngebunuh semua orang Dondenkai. Dia ngasih info kalau sebanyak 100 assassin terbunuh oleh orang yang bernama Mr. X dan pasukan khusus yaitu Order. Order adalah kelompok elit dunia assassin juga nyelidikin kasus ini. Dengan kasus-kasus yang ada, mereka bertiga mutusin buat nyari dalang yang bikin harga buron Sakamoto dan pembunuhan massal yang baru aja terjadi. Sakamoto Days bikin kita jadi nostalgia dengan Gintama atau skate dance dari segi formasi 3 orang dan jokes tektokannya. Cuman yang ini versi kejamnya. Sakamoto Days juga udah rilis hampir 100-an chapter. Hantu versus aliens, mana yang lebih seram? Dan menceritakan tentang 2 remaja yang bernama Ayase Momo dan Takakura Ken. Cerita berawal ketika mereka berdua lagi debat mana yang nyata, hantu atau alien. Karena Momo percaya dengan hantu, sedangkan Ken percaya dengan alien. Malah Ken udah di tahap mania alien. Akhirnya mereka taruhan. Siapa yang bisa ngeliat hantu atau alien bakal dijadiin budak, dan masing-masing pun pergi ke tempat yang udah ditentukan. Momo ke rumah sakit tua yang dipercaya ada alien, dan Ken ke terowongan angker. Di tengah obrolan mereka, Ken melihat nenek tua yang bilang, "Kau boleh isap putingku." Melihat hal ini, Ken pun kabur dan gak mendengar kata-kata Momo yang bilang kalau dia gak boleh lari karena kalau terkejar bakal dikutuk. Momen ini dibarengi dengan Momo yang ketemu dengan sekelompok alien yang akhirnya menangkap Momo. Para alien bilang kalau mereka adalah Serpoians dari planet Serpo. Tujuan mereka ke bumi untuk berkembang biak kayak manusia pada umumnya. Karena itu mereka bakal berhubungan intim dengan Momo pakai kuntul mesinnya dan ngambil rahimnya. Di tengah ritual, tiba-tiba keluar nenek-nenek tua tadi dari HP Momo dan langsung menyerang para alien. Ternyata nenek tersebut adalah Ken yang udah dikutuk. Di tengah-tengah pertarungan, Ken yang lagi terpojok dan Momo yang hampir diperkosa. Seketika Momo ngeluarin kekuatan paranormal dan berhasil melawan alien yang ada di depannya. Dengan kekuatan yang ada, mereka berhasil keluar dan nyelamatin diri. Dari sana, mereka mutusin untuk ketemu nenek Momo yang ternyata seorang cenayang buat ngangkat kutukan Ken. Dengan melewati ritual dan bertanding dengan nenek-nenek tadi, plus melewati beberapa rintangan, kutukannya pun berhasil diangkat. Alih-alih masalah selesai, muncul masalah baru, yaitu hilangnya buah zakar atau telurnya Ken. Waktu diperiksa, ternyata nenek tadi masih ada di dalam badan Ken. Mereka pun ngeluarin nenek-nenek tersebut dan memindahkan ke boneka. Setelah dicari tahu, ternyata nenek itu ngilangin buah zakarnya, dan dimulailah perjalanan mereka mencari telurnya Ken. Dengan rilisan sebanyak 80-an chapter, manga ini juga punya art yang bagus, penggambaran karakter dan jokes-jokes yang lucu. Selain komedinya yang lucu, karakter hantu atau aliennya juga gak kalah bagus dan creepy. Bikin manga ini worth it buat dibaca. Ninja yang punya badan Kaido.
Jigokuraku menceritakan tentang seorang pria bernama Gabimaru Shihampa yang dijatuhi hukuman mati. Dijuluki Shihampa karena dia tidak punya perasaan, tidak punya ketakutan, pembunuh berdarah dingin, dan kosong. Makanya dijuluki Shihampa. Gabimaru yang tidak punya keinginan hidup pun pasrah. Tapi anehnya, saat dieksekusi, dia tidak bisa mati. Walaupun dipenggal, dibakar, dan ditarik sapi pun tetap nggak bisa mati. Sampai percobaan terakhir, yaitu dipenggal oleh seseorang bernama Sagiri dari klan Yamada Asaemon, sebuah klan yang bertugas untuk mencoba pedang dan memenggal para penjahat. Ya, bisa dibilang mereka ahli pedang gitu. Saat ingin dipenggal, Gabimaru yang sadar kalau dia akan mati langsung melawan. Hal ini membuat Sagiri bingung karena yang tadinya dia ingin mati tapi malah melawan, seolah-olah ingin hidup. Dia pun sadar kalau Gabimaru sebenarnya tidak hampa dan sangat ingin hidup. Dia juga mengatakan alasan Gabimaru dari tadi melawan karena kecintaannya kepada sang istri. Mendengar hal itu, Gabimaru marah dan menyerang Sagiri. Di tengah duel, tiba-tiba Sagiri ngeluarin gulungan yang berisi surat pengampunan segala kejahatan dari Shogun. Buat dapetin surat itu, syaratnya harus pergi ke dunia lain mencari cairan kehidupan. Dikatakan dunia lain karena pulau itu dijuluki Pulau Suci, bahkan dibilang surga. Dan cairan kehidupan yaitu cairan yang ngebuat pemakainya immortal juga ada di sana. Karena mau balik ke istrinya, Gabimaru pun setuju. Mereka akhirnya berkumpul dengan para kriminal lain plus penjaganya, yaitu para Asaemon. Sebelum berangkat, mereka disuruh saling bunuh buat lepasin kota kapal. Habis bunuh-bunuhan, mereka pun akhirnya pergi berlayar. Ketika sampai, sebagian dari mereka kembali saling bunuh. Ada juga ketemu dengan monster-monster aneh mirip patung Buddha, dan salah satu dari mereka melihat wanita kembar yang salah satunya bisa berubah jadi pria. Mereka juga ketemu dengan monster yang ngasih tahu kalau pulau ini bernama Kotaku, surganya para dewa, dan cairan kehidupan atau Tan ada di pulau ini, tepatnya di tengah pulau. Dia juga ngasih tahu kalau yang berkuasa di pulau ini adalah Lord Tensen, makhluk kuat yang juga abadi dan menghukum para manusia yang datang ke pulau ini. Sadar kalau musuh yang akan dihadapi sangat kuat, mereka akhirnya memutuskan bekerja sama agar bisa pulang dengan selamat sambil memecahkan misteri yang ada di pulau ini. Dengan adaptasi anime dari studio MAPPA, Jigokuraku udah tamat dengan total 127 chapter. Walaupun fasenya agak lambat, tapi manga ini menjadi salah satu judul manga dengan ending terbaik yang bikin manga ini wajib masuk list bacaan kalian. Kalau kalian sadar, ada beberapa judul yang art stylenya mirip dengan Boku no Hero Academia, dan judul-judul yang ada kali ini selalu bercerita tentang istri. Ini mangaka Nyugen kebelet nikah atau gimana ya? Jadi kong. Next kita bakal bahas tentang anime, dari anime yang underrated atau bisa dibilang diremehkan sampai adaptasi anime yang ancur-ancuran. Terima kasih udah nonton video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next video.